Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu sekalian, ada salah satu hadis Rasulullah yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, bahwasanya suatu ketika Rasulullah berwasiat kepada kita umatnya untuk melakukan satu sholat sunat yang fadilahnya begitu besar dan manfaatnya bukan untuk akhirat saja tapi untuk kehidupan dunia. Bahkan ketika kita membuka kitab-kitab ulama yang membahas tentang hadis ini, hampir semua ulama kita sepakat bahwa ini adalah sholat sunat, sebenarnya merupakan sholat sunat hadiah untuk umatnya Rasulullah. Tapi sholat ini terbatas sekali waktu untuk kita laksanakan. Dari sekian banyak sholat sunat, kalau kita membuka hadis ini, ternyata inilah sholat sunat Nabi 4 kali bersumpah di dalamnya. Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang jiwaku berada di tangannya, jarang sekali ada hadis Rasulullah bersumpah sampai berulang. Biasanya hanya bersumpah 1 kali. Tapi dalam masalah ini, sholat sunat ini, Rasulullah sampai 4 kali bersumpah untuk hadis ini. Makanya kepada seluruh jamaah sekalian, saya mewasiatkan semoga kelak kita diberikan umur yang panjang untuk bisa melaksanakan sholat ini. Sholat ini hanya dilaksanakan sekali dalam 1 tahun, dan itu waktunya hanya pada bulan Syawal. Selain bulan Syawal kita tidak boleh laksanakan. Pas masuk 1 Syawal kita sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat ini, dan pas selesai bulan Syawal kita sudah tidak boleh melaksanakan. Walaupun kita laksanakan sholat itu sudah tidak sah kalau kita laksanakan di luar dari bulan Syawal. Sholat ini disebut dengan sholat sunnah utaqah. Sholat sunnah utaqah ini sebenarnya adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebanyak 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam, dan boleh dilaksanakan pada malam hari, juga boleh dilaksanakan pada siang hari. Untuk sholat ini ditentukan bacaan surahnya. Sesudah membaca suratul Fatihah, itu kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, dan itu tidak boleh diganti. Mulai rakaat pertama sampai rakaat ke-8 surahnya semua adalah surah Al-Ikhlas, dan setiap 1 rakaat itu 15 kali membaca surah Al-Ikhlas. Makanya ketika sholat ini dikerjakan di siang hari, hendaknya kita masukkan pada sholat sunnah duha. Kerjakan di waktu duha, kita niatkan sekaligus sholat sunnah duha, sekaligus sholat sunnah utaqah. Kalau kita masukkan pada laksanakan pada malam hari, kita niatkan sholat tahajud sekaligus sholat sunnah utaqah. Karena waktu itu boleh kita laksanakan siang ataupun malam. Makanya ulama kita mengatakan cukup memasukkan saja pada sholat sunnah. Karena sholat sunnah Bapak Ibu sekalian itu boleh 2 niat, 1 pelaksanaan. Misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid yang digabungkan niatnya dengan sholat sunnat qabliyah, itu boleh. Jadi kalau kita datang ke masjid melihat waktu tinggal 2 atau 3 menit, kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, maka qabliyah, maka
Kita hendaknya banyak melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Cukup laksanakan itu, kemudian niatkan 2 sekaligus sebagai sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, sholat sunat utaka ini apa padilanya? Rasulullah berwasiat dan dia bersumpah bahwa siapa yang melaksanakan sholat sunnah utaka di bulan Syawal ini, maka ketika orang itu memiliki penyakit dan tidak ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit itu, dia sudah berobat dan tidak bisa sembuh, maka hendaknya dia melaksanakan sholat ini. Karena selama masih ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan, maka orang itu akan mengobatinya. Saya laksanakan sholat ini terus terang Pak, mudah-mudahan ini bukan riya, tapi saya laksanakan sholat ini sudah 18 tahun lamanya. Tahun pertama sampai ketiga itu masih biasa-biasa. Artinya saya belum mendapatkan keistimewaan dari sholat ini. Tapi setelah 5 tahun lebih sampai tahun ini, saya itu tidak tinggalkan dan saya selalu mewanti-wanti sholat ini. Dan sholat ini walaupun kita tidak sempurna 1 bulan melaksanakan tidak masalah. Kalau kita hanya laksanakan 7 kali atau laksanakan 10 kali itu tidak masalah. Karena itu adalah sholat sunnah. Bukan mutlak harus setiap hari dilaksanakan. Cuma afdalnya kalau kita mampu laksanakan setiap hari. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ketika orang itu punya penyakit dan tidak bisa disembuhkan, maka laksanakan sholat ini. Selama masih ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan, maka itu yang akan menyembuhkan. Ternyata saya mengalami sendiri dan ini hampir tidak masuk akal. Saya beberapa kali itu termenung memikirkan bagaimana caranya bisa seperti itu. Ketika bulan 11 yang lalu, saya kena satu penyakit. Itu di masa-masa puncak COVID. Tapi saya kena penyakit bukan COVID. Karena semua pandangan saya itu, semua yang saya lihat itu warna kuning. Jadi tidak ada warna putih, tidak ada warna hitam, semua warna kuning semua. Dan saya tidak bisa bangun. Kalau bangun itu langsung jatuh. Makanya saya di tempat tidur itu selama 14 hari. Tidak pernah tinggalkan. Saya tidak sholat Jumat selama 2 kali Jumat. Karena memang tidak bisa bangun. Saya hanya sholat baring di kamar. Tapi saya ingat sholat ini bahwa saya pernah melakukan. Maka saya berdoa dengan itu. Di hari ke-14 itu saya berdoa. Saya mengatakan, ya Allah, karena saya melakukan sholat sunnah utaka tahun ini, mohon berikan aku keberkahan dari sholat ini untuk bisa kesembuhan penyakit ini. Ternyata pada malam hari itu saya bermimpi didatangi oleh salah seorang ulama. Saya tidak pernah ketemu orangnya, mengirimkan suratul Fatihah kepada beliau pun tidak pernah, mendengarkan kabar tentang beliau pun tidak pernah. Nanti setelah beliau datang di dalam mimpi baru saya buka di Google. Itu namanya Syekh Hisham Kabani, salah satu ulama yang ada di Amerika, dan dia tidak bisa bahasa Indonesia, dia cuma bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Tapi dia datang pada saat saya tidur itu, saya bermimpi, diajarkan 2 hal. Yang pertama dia hanya mengatakan begini, air hujan yang kau tada di bulan 4 itu masih ada di botol di dalam lemarimu. Kemudian air Sam-Sam ada di atas lemari yang di dalam kamar ini, campur kedua air itu kemudian minum. Itu saja pesannya. Kemudian setelah itu dia hilang. Saya langsung bangun karena seakan-akan tidak tidur. Saya kasih tahu istri, mohon kasih saya air Sam-Sam yang ada di atas lemari. Dia bilang sudah habis. Ada memang kemarin botolnya di situ tapi sudah habis. Saya bilang tidak, masih ada. Dia bilang tidak, sudah habis. Saya bilang coba periksa. Dia periksa, ternyata masih ada setengah gelas. Kemudian saya suruh ambil air hujan yang saya tada di bulan 4 itu, saya sudah doakan, masih ada yang saya sisa setengah botol, dan saya minta untuk digabung kemudian saya minum. Alhamdulillah berkah dari itu, pas selesai sholat subuh itu saya bangun. Tapi saya belum tinggalkan tempat, saya hanya bangun. Saya khawatir kalau jatuh, dan setelah itu berdiri dan jalan, ternyata berhenti total. Saya pada jam 10 pagi itu sudah pergi ceramah di Pindrang. Padahal sampai keluarga itu tidak tahu kalau saya pergi ceramah. Karena saya melihat ada jadwal yang sudah tertunda kurang lebih 10. Makanya saya merasa tidak enak karena membatalkan yang sudah dijadwalkan itu. Tapi ternyata saya bilang, saya kuat. Makanya saya bilang, saya mau izin, saya mau keluar sebentar.
Padahal saya kepingin ceramah. Itu jarak dari rumah itu sekitar 25 sampai 30 kilo. Saya pulang dari sana tidak bilang-bilang saya dari ceramah, karena dia kira saya masih sakit. Dan ternyata itu bisa sembuh. Saya sudah mendapatkan 2 kali mendapatkan berkah dari sholat sunnah utaka ini. Kenapa saya yakin betul dengan sholat ini? Karena di dalam kitabnya Imam Al-Qudama, dalam kitab Al-Mughni, saya punya kitab fikih ini, bukan kitab tasawuf, dia kitab fikih. Al-Mughni Imam Al-Qudama itu pernah mengobati salah seorang anak muda yang ada di Mesir. Padahal jarak dari kampungnya ke Mesir itu kurang lebih 400 km. Tapi anak muda yang di Mesir itu kena penyakit mata, sampai biji matanya itu sudah hampir keluar, dan tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Tapi dia mengingat pernah melaksanakan sholat ini. Setelah sholat subuh, di sujud terakhir sholat subuhnya itu dia berdoa supaya dia disembuhkan dengan berkah sholat sunnah utaka. Dan ternyata sesudah sholat subuh dia baring dan tertidurlah di tempatnya. Ternyata dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Imam Al-Qudama ini tadi bermimpi didatangi oleh Rasulullah dan diberitahu bahwa ada anak muda di Mesir, obati dia. Imam Al-Qudama itu pusing, bagaimana cara saya mengobati sedangkan jaraknya begitu jauh. Imam Al-Qudama itu termenung memikirkan sambil bersikir, sambil tafakur kepada Allah, dia tertidur. Dan di dalam tidurnya itu dia bermimpi melihat anak muda itu, sehingga dia ludahi matanya. Dan anak muda ini juga tadi sesudah sholat subuh dia tidur. Dan ketika dia bangun, dia mengusap matanya, ternyata basah. Dan sembuh, pada hari itu pun matanya sembuh. Sehingga orang bertanya, siapa yang mengobati matamu? Sedangkan sudah banyak dokter yang mengobati tidak bisa sembuh. Siapa yang mengobati? Kok bisa sembuh secepat itu? Dia mengatakan Imam Al-Qudama. Orang tidak percaya, mana mungkin dia datang ke sini, jarak kampungnya jauh sekali, jangan berbohong. Dia mengatakan betul, dia meludahi mata saya. Beberapa bulan Imam Al-Qudama itu ditanya oleh orang yang datang dari Mesir. Dia mengatakan ada anak muda di Mesir mengaku katanya kau yang mengobati. Imam Al-Qudama mengatakan, apakah anak muda yang sakit matanya itu? Dia mengatakan betul. Al-Qudama mengatakan betul, saya mengobati, tapi saya tidak datang, hanya saya mengobati dalam mimpi. Karena Rasulullah datang memberitahu kepadaku bahwa obati orang ini. Ternyata apa yang dia lakukan anak muda itu adalah sholat sunnah utaka, dan itu dia ceritakan di dalam beberapa kitabnya. Oh, ternyata sholat sunat ini menurut Imam Al-Qudama adalah merupakan sholat sunat yang memang Nabi janjikan, dan itu pasti. Tidak mungkin Nabi bersumpah sampai 4 kali kalau itu tidak ada kepastian. Makanya saya yakin betul dengan sholat ini. Sholat ini memiliki 5 keutamaan. Salah satunya hanya adalah ketika kita kena penyakit, sudah berusaha untuk berobat tapi tidak sembuh, maka lakukan itu. Yang kedua, sholat ini kalau ada anak mau menjadi penceramah, kalau ada anak kita mau jadi ustaz, gunakan, suruh laksanakan sholat ini. Anak-anak di pondok yang memang saya bina khusus itu, saya kasih tahu, lakukan sholat ini. Ada 3 anak santri saya yang memang saya katakan tidak semua saya ajarkan, karena saya melihat kondisi anak-anak. Saya katakan, kau 3 orang kerjakan sholat ini, jangan pernah tinggalkan setiap bulan Syawal. Perhatikan betul sholat ini, walaupun kau hanya melaksanakan 5 atau 10 kali, yang penting kau laksanakan. Dan alhamdulillah 3 anak ini, ketiga-tiganya itu ada di Mesir sekarang, melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Orang sampai tidak percaya bisa dia ke sana. Saya mengatakan memang kunci sholat ini sebenarnya adalah salah satu sholat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Makanya ketika ada anak kita mau jadikan penceramah, suruh lakukan ini. Cuma tidak bisa kalau orang tuanya lakukan, mesti dia. Sholat ini sebenarnya tidak lama kalau kita laksanakan. Itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap rakaat. Setiap selesai Fatihah baca surah Al-Ikhlas 15 kali. Rakaat kedua begitu juga, dan sampai seterusnya. Hanya 2 rakaat 1 salam. Tapi setelah selesai 8 rakaat itu ada zikirnya. Kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu 70 kali. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad juga 70 kali. Itu sudah selesai. Sampai itu, dan kita lakukan setiap hari kalau mampu. Kalau tidak mampu, paling tidak kita bisa lakukan 1/2 dari 1 bulan itu. Artinya 15 hari. Saya sebenarnya kalau puasa sunnah Syawal kadang tidak terlalu memperhatikan dulu.
Yang saya utamakan betul ini sholat. Karena kenapa? Fadilahnya tadi 5. Yang pertama bisa mengobati penyakit. Artinya bisa diberikan obat dalam penyakit yang kita alami. Yang kedua, anak kita kalau mendapatkan ilmu hikmah dan dilancarkan untuk berbicara. Kalau ada orang Pak susah untuk bicara, suruh lakukan itu. Kecuali anak kecil susah. Kalau orang-orang sudah agak besar, sudah bisa melaksanakan sholat, tapi susah untuk bicara, suruh lakukan ini. Karena itu akan diberikan hikmah, kata Nabi. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting. Rasulullah mengatakan, ketika engkau punya utang dan engkau tidak bisa melunasi utang itu, saya berjanji atas nama Allah, lakukan sholat ini maka utangmu akan lunas. Itu janji Nabi. Dan itu tidak mungkin Nabi bersumpah kalau ini tidak pasti, Pak. Saya mengatakan sholat ini lebih besar pengaruhnya ke dunia dibanding ke akhirat. Karena ini 80% keutamanya di dunia. Makanya kita bisa lakukan itu. Kalau kita punya utang. Dan yang paling menguntungkan sebenarnya ketika Rasulullah berwasiat, ketika ada orang ingin melaksanakan atau ingin berangkat untuk mencari rezeki. Ini yang dulu orang tua dulu pesankan, tapi kita sering tidak pakai. Kenapa orang tua itu meminta kita pulang untuk lebaran Idul Fitri? Biasa mengatakan kalau lebaran Idul Fitri pulang ke kampung dulu, kampung halaman. Bersilaturahmi dengan orang tua. Rasulullah mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat ini, kemudian berangkat untuk merantau mencari nafkah, maka pasti berhasil di rantauannya. Itu kuncinya. Makanya kalau ada orang, Pak, sudah bertahun-tahun di Wamini tidak bisa berhasil, pulang dulu. Pulang dulu ke kampung, start kembali, amalkan sholat ini baru berangkat ke sini. Itu kuncinya. Ini hanya di bulan Syawal. Kalau kita tidak mampu 1 bulan, cukup setengah bulan kita lakukan dan kita akan dapat berkahnya itu. Nanti kalau sudah lakukan, niatkan kalau mau berangkat. Insya Allah. Rasul janjikan itu. Dia mengatakan, wallahi demi Allah. Jarang sekali Rasulullah bersumpah sampai 4 kali seperti itu. Hanya sholat ini Rasulullah bersumpah sampai 4 kali. Makanya saya wasiatkan, lakukan itu. Jadi kita kalau mau berangkat untuk mencari rezeki, lakukan itu. Kalau mau berhasil di perantauan. Dan itu janji Nabi. Ini kadang-kala kita tidak mengamalkan, susah untuk mengamalkan karena mungkin kesibukan. Tapi ini yang paling pokok sebenarnya sholat ini karena pengaruhnya besar untuk kehidupan dunia. Kalau akhirat itu hanya diberikan hadiah dan itu bisa menjadi pembebas. Jadi kalau ketika orang itu banyak, ketika di hari kemudian banyak utangnya, banyak masalahnya, kalau di hari kemudian, maka itu dibebaskan oleh Allah. Makanya disebut dengan sholat pembebas. Mulai dari utang-utang, orang itu bisa lepas dari utangnya ketika dia mengamalkan sholat ini. Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah sampai dia mengatakan begini, saya tidak menemukan satupun sholat sunnah. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya tidak menemukan satupun sholat sunnah yang bisa didapatkan langsung di dunia keutamaannya. Gitu. Kalau sholat sunnah duha itu bisa didapatkan tapi bertahap. Tapi untuk utaka ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itu bisa dibayar kontan oleh Allah. Coba bayangkan, Pak. Sampai ulama waliullah, dia adalah wali kutub dan penghulunya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan, saya hanya melihat sholat ini adalah sholat yang memang dibayar kontan oleh Allah. Siapa yang melakukan dan pasti, karena itu Nabi berjanji atas itu. Jadi sholat ini jarang dilakukan orang, Pak. Yang banyak orang lakukan itu puasa sunnah Syawal. Ketika masuk bulan Syawal, setelah hari raya Idul Fitri, pas saya itu biasanya begitu, pulang dari sholat hari raya Idul Fitri langsung melakukan. Kalau bukan di situ saya lakukan di malamnya. Tapi enaknya karena bisa digabung. Niatkan duha sekaligus sholat sunnah utaka. Cuma bacaan surahnya jangan ganti. Tidak boleh diganti yang lain. Surah Al-Ikhlas saja 15 kali dan itu dihitung. Kita hitung ketika sholat itu bisa menggerakkan jari tangan. Itu sampai 15 kali dibaca. Jangan kurang, jangan lebih. Karena kapan kurang, kapan lebih, itu tidak bisa. Saya cari dalam kitab hikmah, ada namanya Adadil Kubra, bilangan kalimat besar. Kenapa surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat? Dan itu dikali dengan 8 rakaat. Ternyata ini salah satu amalan yang bisa kita lakukan. Karena itu dikali menjadi 200 kali ketika kita baca 1 kali. Jadi surah Al-Ikhlas dibaca 1 kali dalam sholat itu sama dengan membaca 200 kali di luar sholat.
Makanya kalau dikali itu luar biasa Pak Bu. Kenapa bisa? Karena bacaan Al-Quran di dalam sholat dengan di luar sholat itu beda. Dari situ hitungannya. Makanya dia masuk dalam Adadul Kubra. Saya hanya mencari kitab-kitab yang menjelaskan ini. Ternyata dalam kitab Kansun Najah was Surur juga ada. Dalam kitab Muhammad Sayyid Karim Al-Hafizi juga menjelaskan bahwa sholat sunnah utaka adalah sholatnya para wali. Dia cuma mengatakan sholatnya para wali. Karena siapa yang ini berikan amal dia yang tembus, ilmu dan amal yang tembus, yang kasyaf, lakukan sholat ini. Dan ternyata itu luar biasa manfaatnya Pak. Saya rasakan itu setelah 18 tahun melaksanakan, itu sudah 2 kali keberkahan saya dapatkan dari sholat itu. Dan akan ada keistimewaan-istimewaan yang bisa kita dapatkan dari sholat ini. Saya bertanya kepada beberapa ulama, termasuk Guru Tasinur. Kemarin di bulan 12 saya ketemu Guru Turmusi di Lombok. Saya juga bertanya ke beliau, ternyata beliau mengamalkan. Dia mengatakan sholat itu sebenarnya sholatnya para ulama. Itu penting untuk diamalkan. Jadi itu wasiat beliau. Jadi seorang dai, seorang penceramah, lakukan itu. Kenapa? Karena engkau akan diberikan ilmu khusus oleh Allah. Makanya hanya kalau kita bagi-bagi Pak, tergantung kebutuhan kita sebenarnya. Kalau kita punya utang yang susah untuk dilunasi, lakukan ini. Dan minta berkahnya, jangan minta pahalanya. Kadang-kala kita minta pahalanya, jangan. Pahala itu nanti di akhirat. Kita hanya mengatakan, dengan berkah dari sholat ini ya Allah, berikan aku keistimewaan atau bebaskan aku dari ini. Itu kuncinya. Sama dengan orang bertawassul dengan amal baik. Kalau kita bersedekah bisa dipakai bertawassul itu Pak. Sedekah itu bisa dipakai bertawassul. Ketika sudah tidak ada yang bisa menolong kita, gunakan amal ikhlas sebagai tawassul. Artinya apa? Itu bisa memberi syafaat. Tapi sedekah yang tersembunyi, bukannya nampak. Kalau sedekah, saya sering mengatakan begini. Kalau kita bawa mobil, belilah bensin 1 liter, masukkan ke dalam kursi mobil, kemudian tutup rapat di botol aqua, kemudian masukkan ke kantong plastik, baru simpan di jok mobil. Ketika kita bawa mobil, kemudian ada orang dorong motor karena kehabisan bensin, silakan ambil kemudian kasih itu. Itu menjadi amal ikhlas Pak. Kenapa? Menolong orang yang dalam kesusahan itu besar sekali pahalanya. Apalagi kita tidak tahu siapa orangnya. Biasa kan begitu. Tengah malam ada orang dorong motor karena kehabisan bensin, kita kasih uang 100.000. Itu tidak ada manfaatnya, tetap dia dorong motornya. Tapi kalau kita kasih bensin, itu bisa dia tidak mendorong motor. Bahkan di kampung sering kita melihat orang kehujanan sampai bersama istrinya dengan anaknya karena kehabisan bensin di tengah jalan. Dan yang kedua hikmahnya, ternyata Guru tak mengatakan, ulama kita mengatakan, siapa yang melakukan itu mobilnya tidak akan kena musibah. Saya punya satu resep itu Pak Bu, sampai hari ini betul terbukti. Ketika membeli bensin di Pertamina itu saya tidak pernah mengatakan isi 100.000, isi 50.000, tidak pernah. Itu wasiat ulama. Selalu saya dikasih tahu sama Guru tak, kalau kau isi bensin kendaraanmu nak, kasih tahu saja Pertamina bilang kasih full atau isi saja. Jangan mengatakan 100.000. Kasih tahu saja bilang isi full. Jadi saya itu di Pertamina begitu biasa. Kasih full. Kalau kita bilang kasih full, pasti tidak pas itu Pak. Pegawai Pertamina itu pintar. Iya, biasa kasih lebih sedikit, sudah full sebenarnya, tapi dia tindih lagi sedikit supaya lewat. Lebihnya itu diambil. Dan itulah yang diinginkan ulama kita. Lakukan itu supaya ada sedekahmu. Dia mengatakan begini, kendaraan yang kau isi bensin dan selalu ada sedekahmu ketika engkau mengisi bensin, maka biar dibakar kendaraan itu tidak akan terbakar. Itu sudah dilindungi itu. Dan ini wasiat salah seorang waliullah, dan saya amalkan, dan betul Pak. Dan betul sekali. Saya punya kendaraan itu terbakar, itu saya parkir karena mobil Kijang yang di rumah itu bocor tangki bensinnya. Saya parkirlah di dekat pinggir jalan, kemudian saya masuk ceramah. Orang bakar sampai itu di belakang mobil, kemudian sampai masuk ke bawah mobil itu. Bensin menetes itu dia tidak terbakar. Padahal itu bensin selalu menetes. Nanti saya lihat asap itu di api, baru saya lompat keluar itu. Baru-baru saya ceramah, baru makan kue, langsung saya lompat keluar. Kenapa? Karena melihat ada asap. Saya bilang ini pasti mobil yang terbakar. Tapi setelah saya keluar, ternyata api itu menyala, tapi dia tidak membakar mobil. Hanya menyala dan itu bensin tidak meletus di bawah. Nanti saya tidak sadari itu. Nanti sampai di rumah saya berpikir, oh mungkin ini hikmahnya.
bahwa ketika engkau mengisi bensin selalu mengatakan isi full. Bisa begitu Pak. Tapi pernah juga kena satu kali musibah. Saya bawa celana, pergi celana itu di salah satu kampung namanya Parepare. Saya pergi Serat Miraj. Saya pakai celana hitam karena di rumah itu ada 2 celana hitam. Satu yang ada uang saya isi di situ sama dompet, satu tidak ada karena celana itu saya pakai dari pondok. Yang karena saya buru-buru saya ambil yang tidak ada dompetnya. Pas masuk di Pertamina langsung saya bilang isi full. Itu masih motor Mio saya itu. Setelah diisi full baru saya cari. Astaga, ini uang tidak ada. Saya periksa itu celana. Ternyata bukan celana yang ada uang di dalamnya. Saya melihat keliling itu ada ke orang yang saya kenali di sini atau tidak ada. Ternyata tidak ada. Saya itu cuma teringat salah satu wasiat ulama. Baca ini ketika engkau kehabisan uang. Cukup baca 1 kali. Ambil biar sampah kau ambil atau kertas. Waktu itu saya tidak, istilahnya tidak percaya. Saya sudah periksa saku tidak ada isinya. Saya ambil tisu itu di tas sampah kering Pertamina, kemudian saya lipat. Baru saya masukkan ke saku. Baru saya baca itu. Ya Kudus sa'atinil fulus faman adani fahuwa mamfus bi barakatil Habib Abdullah Ali terus. Baru saya tarik, ternyata itu berubah menjadi uang 50.000. Dan saya ulang waktunya pulang tidak mau jadi. Saya bilang kalau ini jadi, wah ini lebih enak ini. Ternyata tidak bisa jadi. Tapi pada saat itu jadi. Sampai pegawai Pertamina itu selalu melirik saya begini karena saya ambil tisu. Itu kemudian saya masukkan, kemudian tarik. Tapi kemungkinan pegawai Pertamina itu sudah sadar bahwa orang ini tidak bawa uang. Karena saya sudah kasih tarik semua itu kantong keluar apa. Perisa baru, saya sudah keringatan itu baru putar-putar mencari orang. Pegawai Pertamina juga cuma diam-diam melihat saya. Tapi saya ke tempat sampah hanya mengingat wasiat ulama. Ketika engkau kehabisan uang dan sama sekali tidak ada yang bisa kau tempati untuk mengambil, cukup mengambil kertas atau daun-daun atau sampah. Masukkanlah ke dalam sakumu, kemudian kau baca ini. Insya Allah, Allah akan menolong itu. Jadi saya baca itu Pak. Dihafal ini baik-baik ya. Kalau tidak hafal mohon maaf. Bacanya ya Kudus sa'atinil fulus faman adani fahuwa mamfus bi barakatil Habib Abdullah Ali terus. Sudah hafal? Tidak hafal, mohon maaf kalau tidak hafal. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.